Oke guys, ya. Kali ini saya coba sedikit menjelaskan terjadinya water hammer terhadap mesin motor 4 tak, guys. Ya. Mungkin cukup dengan gambar video ini buat teman-teman biker, teman-teman mekanik bisa lebih mengerti bahayanya mesin menyala dalam air. Dan saya juga tanpa mempelajari ini, kelihatannya saya kok sedikit mengganjal ya. Kenapa sedikit mengganjal? Karena kerusakannya itu menurut saya maksudnya nggak pantas lah kalau sampai di setang sampai bengkong gitu. Kemungkinan kan kemarin kan dalam video yang sebelumnya saya menjelaskan bahwa Trabas Adventure nyoba menyusuri sungai kemarin ya, terus secara tidak sengaja motor terperosok ke dalam air sehingga motor sampai mogok, dan di starter kaki juga tidak jalan. Ternyata setelah dibongkar ya, dan sebelumnya itu kan perkiraan mungkin klepnya yang bengkong atau patah akibat over limit, karena waktu itu motornya menggunakan CDI BRT yang over limit. Ternyata dugaannya salah, bukan klepnya yang bengkong tapi stang sekernya yang bengkong gitu. Dan saya pelajari lagi, ternyata itu sudah pernah terjadi sebelumnya yang dinamakan water hammer. Nah, proses terjadinya water hammer itu seperti ini, guys. Ya, saya jelaskan mungkin ya. Di sini kan saya juga sambil mencari ilmu, tidak menggurui, jadi berbagi. Maksud saya tidak menggurui, cuma saya ingin berbagi sesama teman-teman mekanik, sesama biker. Jadi mungkin terjadinya water hammer itu seperti ini. Jadi itu ya. Jadi gini mungkin, guys. Ya, jadi pada waktu mesin menyala dalam air, waktu itu sudah main-main ya di pinggir sungai, terus ke tengah sungai mau nyebrang, tujuannya mau nyebrang, dan motor itu RPM-nya juga tidak terlalu tinggi waktu itu. Nah, mungkin kejadiannya seperti ini. Jadi ketika motor menyala sudah di dalam air, nah, ada gaya hisapnya seperti ini kan, hisap. Gaya hisap terisi air, masih hidup ya, masih hidup beberapa detik itu masih hidup, terus terjadi hisap lagi sehingganya penuh, terisi air penuh di dalam ruang bakar. Nah, seperti ini hisap, ini buang gitu ya. Jadi ketika hisap seperti ini hisap kedua kali. Mungkin ketika hisap ini masuk air sehingganya penuh. Nah, ketika hisap, ketika mau buang, ketika mau TMA, setengah TMA. Jadi belum masuk ke TMA, belum masuk top. Ini air sudah penuh. Jadi air sudah penuh, dan gaya dorongan dari stang seker, gaya dorong dari belakang sangat kuat, dan air juga tidak berhasil keluar melalui lubang pembuangan atau klep api ya, tidak berhasil keluar seperti ini, sehingga menjadi tumpukan air dan tekanan dari belakang sangat kuat. Akhirnya efeknya stang sekernya yang bengkong ini, guys. Jadi kemungkinan seperti itu. Tidak tahu, mungkin teman-teman yang lain, teman-teman mekanik yang lain punya jawaban yang lebih pas mungkin ya. Ini hanya sekedar dari saya yang sepengetahuan saya lah intinya. Jadi ketika hisap air sudah penuh, ketika sampai ke sini air sudah penuh sesek, begitu kuatnya air dan begitu kuatnya tekanan klep ini ya, tidak bocor. Jangankan air, angin aja kalau sudah rapat klep, kalau udah posisi nutup, tidak mungkinan bocor. Kalau bocor ya positif tidak bakalan nyala kan begitu ya, guys.
Jadi jangan pernah remehkan ya, meskipun air ini besi, bayangkan besi stang shaker bengkong ini guys. Mungkin ini yang dinamakan water hammer yang pernah dijelaskan oleh majalah otomotif net.com. Jadi monggo teman-teman mungkin punya referensi lain atau penjelasan lain. Sementara ini dari saya penjelasan tentang water hammer yang kelihatannya sepele tapi bisa membuat kerusakan yang sangat fatal sehingganya konrut atau sang shaker menjadi bengkong. Oke guys, sekian sampai di sini dulu. Bentar lagi juga saya akan putarkan videonya waktu ketika terjadi pas tenggelamnya sepeda motor dalam posisi menyala. Oke guys, sampai ketemu lagi guys.